Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita diberikan kesehatan dan nikmat hingga detik ini. Tak lupa kepada junjungan besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, tabiin-tabiatnya, serta kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Kiela Surya Putri. Yang terhormat Ibu Susi Hardanti selaku pembimbing guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Izinkanlah saya untuk hari ini menyampaikan sebuah ceramah yang bahasannya cukup menarik, yakni menjadi perempuan tangguh di era modern. Hadirin yang terhormat, hidup di era yang serba maju seperti ini, kecantikan bukanlah satu-satunya pegangan penting bagi seorang perempuan. Perempuan bukan berarti menjadi sosok yang lemah lembut, anggun, sederhana, rapi, enak dipandang, dan berwibawa. Hal tersebut tidak lagi cukup untuk mengimbangi perkembangan yang semakin pesat ini. Sebagai perempuan, kita harus bisa menjadi perempuan yang tangguh nih. Kira-kira perempuan tangguh itu apa sih? Nah, perempuan tangguh adalah seseorang perempuan yang senantiasa kuat dalam menghadapi segala permasalahan, baik di rumah maupun di luar rumah. Mereka adalah perempuan yang selalu berdiri dan tidak lari dari masalah, melainkan selalu bersikap mandiri dan teguh. Sosok inilah yang membuat perempuan semakin disegani dan membantu perempuan bertahan di tengah kehidupan yang sangat keras. Lantas, gimana sih caranya jadi perempuan yang tangguh di zaman sekarang? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips biar kita bisa jadi wanita tangguh. Nah, yang pertama adalah berani mengambil tanggung jawab dan resiko. Stereotip di masyarakat menyatakan bahwa laki-laki itu lebih dominan dibandingkan perempuan. Hasilnya, perempuan dianggap lemah dan untuk mengambil sebuah keputusan. Namun, perempuan yang tangguh itu sangat berani, tidak pernah melarikan diri dari masalah, dan selalu menerima konsekuensi. Mereka gak pernah mengeluh sampai mewujudkan mimpi-mimpinya. Bekerja keras merupakan tantangan yang harus terus disikapi dengan kesabaran demi kemajuan diri. Nah, mereka juga pintar nih dalam mengatur-ngatur waktu antara urusan rumah dan di luar rumah. Nah, yang kedua adalah melihat sisi positif dari semua hal. Nah, terkadang perempuan itu menggunakan perasaan untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga mereka tuh kadang-kadang terbawa pengaruh-pengaruh ke hal yang negatif. Nah, perempuan yang tangguh itu mendapatkan kekuatan dari cara ia berpikir dan pandangan terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, jadi kita tuh bisa memetik positif dari hidup kalian. Pasti masalah yang tadinya rumit perlahan-lahan bakal ringan. Bukan masalahnya yang ringan, tapi cara menanggapi masalah tersebut berubah dan akan lebih ringan. Nah, dengan cara hidup positif, kita juga sedang mempraktikkan bagaimana cara menjadi perempuan paling bahagia. Yang ketiga, penguasaan diri. Bagaimana caranya menguasai masalah kalau misalnya diri sendiri aja nggak bisa dikendali? Nah, penguasaan diri berarti kita mengenali kelemahan, kelebihan, kekuatan, serta sifat-sifat unik yang dalam diri kita secara menyeluruh. Penguasaan diri juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk menahan diri dari menghadapi berbagai tekanan, masalah, ataupun deadline yang kadang-kadang bikin kita tuh ingin menyerah dan marah. Ditambah perempuan itu ada menstruasi yang dapat mempengaruhi kondisi emosionalnya. Nah, kalau misalnya kita bisa mengendalikannya, kita termasuk orang-orang yang tangguh. Keren kan? Nah, yang keempat itu punya pedoman. Laki-laki atau perempuan harus punya pedoman hidup. Nah, pedoman inilah yang nantinya dijadikan perempuan untuk menjadi nomor satu alat tangguh. Nah, perempuan yang memegang atau prinsipnya secara otomatis itu kan tidak selalu menggunakan perasaan, sehingga akan mudah menghadapi masalah-masalah sulit tanpa menggunakan jalan yang menyimpang. Nah, yang kelima dan yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Gak peduli seberapa hebat diri kita masih aja manusia yang lemah dan tidak kebal terhadap dosa. Gak ada manusia yang sempurna. Carilah kekuatan itu dari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan melalui doa-doa kita. Hadirin yang terhormat, hidup yang dipenuhi dengan mengeluh tidak akan membuahkan hasil. Layaknya mereka yang membiasakan diri bersyukur dengan apa yang ada. Pertama-tama, bersyukurlah. Kemudian, gunakan pikiran yang tenang untuk mencari jalan keluar dari masalah sulit yang kamu hadapi. Dengan itu, kita bisa menjadi wanita yang tangguh dan anti untuk diremehkan serta ditinggalkan.
Nah, hadirin, mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai menjadi wanita tangguh di era modern. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengar, terutama bagi kaum perempuan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam berbicara, karena yang sempurna hanya milik Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.